Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kereba sapo, jumpa lagi di channel YouTube saya Arjun Koe. Di video kali ini saya mau membagikan tutorial tentang cara menyetel klep pada mobil Avanza dan Xenia dan juga mobil-mobil yang mesinnya serupa dengan Avanza dan Xenia. Penyetelan klep pada mobil Avanza Xenia ini berbeda dengan mobil-mobil lain seperti Toyota Kijang 5K dan 7K dan juga mobil lainnya yang bisa disetel menggunakan obeng min. Makanya masih banyak teman-teman mekanik di luar sana yang masih bingung bagaimana cara menyetelnya, terutama teman-teman mekanik yang masih pemula. Oke Sapo, di video ini saya akan membahas tutorialnya dengan dua cara, yaitu cara yang pertama adalah teori dan cara yang kedua adalah praktek. Macam di sekolah aja bang, bahas teori dan bahas praktek. Ya kan ada yang mengatakan po, semua tempat adalah sekolah, semua orang adalah guru, dan semua buku adalah ilmu. Apa? Oke Sapo, di sini saya sudah menuliskan keterangannya. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan teorinya, ini ada batas toleransi celah katup VVT-A yaitu 0,15 mm sampai dengan 0,30 mm. Anggap saja kita sudah mengukur celah klepnya pada intake klep nomor 1. Celah katup yang kita dapat yaitu 0,35 misalnya. 0,35 ini kan sudah melewati batas maksimal 0,30 mm. Sedangkan ukuran botolannya yaitu 42 misalnya. Nah, 0,35 ini kita mau turunkan ke 0,30 atau ke 0,25. Sebelum kita turunkan, di sini ada keterangan semakin besar angka botolan atau lifter valve, maka celah katup semakin kecil. Semakin kecil angka botolan atau lifter valve, maka celah katup semakin besar. Sini saya sudah gambarkan. Ini adalah, anggap aja ini noken as atau camshaft, ini adalah botolan atau lifter valve. Kalau kita berpatokan kepada keterangan di bawah ini, kalau kita mau turunkan celah klepnya atau celah katupnya, ukuran botolan ini kita naikkan ke berapa misalnya. Nah, sedangkan nomor botolan itu rata-rata menggunakan angka genap. Selama ini belum pernah saya temukan nomor angka botolan itu menggunakan angka ganjil, misalnya 41 atau 39 atau 43 dan seterusnya. Rata-rata menggunakan angka genap. Anggap saja misalnya di sini nomor lifter valve-nya 42. Nah, sekarang apa kita naikkan angkanya atau kita turunkan sesuai dengan keterangan di bawah ini. Semakin besar angka botolan atau lifter valve, maka celah katup semakin kecil. Jadi otomatis 42 ini kita naikkan. Terus kita naikkan berapa? Kalau kita naikkan misalnya ke 44, itu kemungkinan besar tidak ada perubahan sama sekali, belum mencapai 0,30. Nah, sesuai dengan pengalaman saya selama ini, kalau kita mau menurunkan 5 angka, itu kita naikkan minimal 3 kali lipat dari misalnya 44 ke 46 atau ke 48, dari 42 ke 44, 46, 48. Jadi kita ambil 48. Kemungkinan nanti ini akan dapat 0,30 atau 0,25 mm. Jadi sebelum teman-teman membeli botolan, kan botolannya itu beda-beda tuh, kita belum tahu berapa sih nanti dapatnya, apakah 0,30 mm atau 0,25 atau masih tetap 0,35 ini. Banyak teman-teman yang masih bingung. Jadi caranya kalau teman-teman mau, misalnya teman-teman sudah ngukur 0,35 misalnya dapatnya, mau turunkan 0,30. Nah, bingung nih mau beli botolan ukuran berapa. Kalau teman-teman beli ukuran 44, otomatis biasanya itu masih tetap di 0,35 kalau diukur pakai filler gauge. Jadi lebih baik kita naikkan 3 kali lipat, misalnya ini 1, 2, 3 misalnya kan. Nah, nanti dapatnya 30 mm atau 0,25. Atau misalnya 4 kali lipat, misalnya 4 kali naik kali 50 misalnya kan, naik 50. Ini antara 0,25 nanti dapatnya atau 0,20 mm. Nah, paham kan sampai sini? Nanti kalau misalnya teman-teman belum paham, nanti komen aja di
kolom komentar. Terus misalnya kita pindah ke klep nomor 2. Setelah katupnya misalnya dapatnya 0,10 mm nih. Terus ukuran botolannya 42. Nah, kita kembali ke keterangan ini. Semakin kecil angka botolan atau lifter valve, maka celah katup semakin besar. Itu kan artinya otomatis kita turunkan apa ke angka 38 atau 36 atau 34. Kalau kita menaikkan 5 angka misalnya ke 15, ke 0,15 mm atau ke 0,20 mm, kita lebih baik dari 42 turun ke 46 atau ke 36 atau ke 34. Jadi kalau misalnya teman-teman cuma turun dua angka, 2 kali loncat misalnya 40 atau 38, biasanya masih tetap 0,10 mm. Itu yang sering saya alami kalau misalnya turunnya misalnya cuma 2 kali lompat. Lebih baik teman-teman turunkan 3 kali, misalnya 40, 38 atau 36. Nanti akan dapatnya 0,15. Kalau misalnya teman-teman turunkan ke 34, paling tidak nanti dapatnya antara ini 0,15 mm sampai dengan 0,20 mm. Jadi mungkin teman-teman sudah paham sampai di sini. Kalau misalnya teman-teman belum paham, silahkan komentar di kolom komentar. Kalau saya lihat, saya akan respon cepat, saya balas. Oke, kita lanjut ke praktiknya, Sapo. Sebelum kita masuk ke tahap praktik Sapo, kita harus persiapkan peralatan-peralatan yang diperlukan seperti penggaris, kertas, pulpen, tip X, magnet, kunci Inggris, dan kain majun, dan juga ya silinder head dan klepnya dan botolannya juga. Dan jangan lupa kopinya. Sebelum kita ukur celahnya, kita posisikan dulu di top 1 atau top 4 Sapo. Terserah mau top berapa dulu diukur, tapi di sini saya akan ukur top 1 terlebih dahulu. Oke, ini posisi top 1 seperti ini Sapo. Yang diukur adalah silinder 1 klep in atau klep masuk dan klep X atau klep buang. Dua-duanya di setel atau diukur. Silinder 2 klep in-nya saja, silinder 3 klep X-nya saja atau klep buangnya saja, dan silinder 4 tidak ada yang diukur. Selanjutnya kita ambil filler gignya dan kita akan ukur klepnya satu persatu. Kita coba pakai ukuran 0,15 mm dulu. .15 longgar, selanjutnya kita coba pakai 0,20 mm. 20 masih longgar, kita ganti lagi ukuran 0,25. Sepertinya ini sudah pas, tapi kita coba dulu 0,30 mm. 0,30 mm tidak bisa masuk di celahnya, berarti klep in nomor 1 dan klep in nomor 2 ukurannya 0,25 mm. Nah, sekarang kita tulis di kolom yang sudah kita siapkan tadi, ukurannya 0,25 mm ya Sapo di klep in nomor 1 dan klep in nomor 2. Lanjut lagi, kita ukur klep X atau klep buang nomor 1 dan 2. Kita mulai 0,15 dulu seperti yang pertama tadi ya Po. Longgar, dan 0,20 juga longgar. Kita lanjut 0,25.
X nomor 2 0,30 tidak bisa masuk, tapi nomor 1 masuk 0,30. Kita tulis lagi klep X nya nomor 1 0,30 dan nomor 2 0,25. Oke, Sapo, pasti sudah paham sampai di sini. Sangat mudah sekali. Kita percepat dulu videonya sampai di top 4. Sekarang kita lanjut ke top 4 karena yang top 1 sudah selesai. Ini top 4 yang seperti ini. Yang di setel adalah silinder 1 tidak ada yang di setel, silinder 2 klep X nya atau klep 1 nya saja, silinder 3 klep in nya saja, silinder 4 klep in dan klep X dua-duanya di setel atau diukur ya, Sapo. Untuk yang top 4 ini yang dilakukan sama seperti yang top 1 tadi, caranya sama. Jadi kita percepat saja durasi videonya karena terlalu lama, Sapo. Nanti habis kuotanya. Oke, Sapo, inilah hasilnya tadi, hasil pengukuran kita. Bisa dilihat ukurannya berbeda-beda, ada yang 0,15 mm, 0,20 mm, 0,25 mm sampai 0,30 mm, bahkan ada yang 0,35 mm. Berarti ada yang sudah di luar batas toleransi seperti yang saya jelaskan tadi di bagian teori. Langkah selanjutnya kita lepas noken asnya, kita lihat berapa nomor masing-masing botolan atau lifter valve. Kita tandai satu persatu botolan menggunakan tip X sesuai dengan posisinya. Untuk klep in atau klep masuk saya kasih tanda I dan E untuk tanda X atau buang, dan diberikan nomor sesuai dengan posisi masing-masing lifter valve. Oke, yang saya buka ini klep X nomor 1 dan nomor botolannya 44. Lanjut nomor 2, nomor botolannya 48. Nomor 3, nomor botolannya 52. Oke, di bagian ini saya percepat lagi, Po, supaya tidak terlalu lama durasi videonya.
Nah, ini adalah hasil keduanya. Ukuran celah klep adalah kolom yang di atas dan kolom yang di bawah adalah nomor botolan. Selanjutnya kita bikin lagi kolom seperti kolom yang pertama. Di sini saya mau rubah klep in-nya. Saya mau jadikan 0,20 mm dan untuk klep X-nya 0,25 mm. Klep in yang ukurannya 0,20 mm dan 0,15 mm tidak perlu lagi dirubah nomor botolannya. Begitupun klep X-nya yang ukurannya 0,25 juga tidak perlu dirubah atau diganti nomor botolannya. Saya tulis saja di kolom yang kedua ini seperti ini, dan nomor botolannya juga ditulis di bawah sesuai dengan posisi masing-masing. Kolom yang masih kosong ini yang mau kita samakan dengan kolom yang sudah terisi. Klep intake nomor 1 ini kan celahnya 0,25 mm. Saya mau turunkan 0,20 mm. Sedangkan nomor pada botolannya yaitu 40. Seperti yang saya jelaskan tadi di bagian teori Sapo, kalau kita mau turunkan atau naikkan celahnya sebanyak 0,5 mm, maka kita naikkan atau turunkan 3 tingkat angkanya. Jadi dari 40 ke 46. Klep intake nomor 1 dan 2 ini awalnya 40, saya ganti botolannya yang ukuran 46. Untuk yang intake nomor 3 ini kan nomor botolannya 38, jadi saya naikkan 3 tingkat menjadi 44. Klep exhaust nomor 1, celah klepnya 0,30 mm dan ukuran botolan 44, tapi saya coba naikkan 2 tingkat saja, yaitu 48 karena nomor 50 kebetulan tidak ada. Klep exhaust nomor 7, celah klepnya 0,30, ukuran botolannya 50, saya kasih ukuran 56. Exhaust nomor 8, awalnya nomornya 52, saya naikkan jadi 56 juga. Selanjutnya, kita ukur berapa celah klep yang didapat pada botolan yang baru saja diganti, dan kita susun botolannya pada tempatnya masing-masing dan kita pasang kembali camshaft atau noken asnya. Seperti biasa Sapo, sebelum kita ukur celahnya, kita topkan dulu, kita putar dulu ke posisi top 1. Langsung saja masukkan 0,20 mm dan ternyata pas, dan kita coba lagi kasih 0,25 mm dan ternyata tidak masuk. Berarti kita sudah dapat ukuran sesuai dengan keinginan kita, yaitu 0,20 mm. Kita tulis pada klep intake nomor 1 dan nomor 2 0,20 mm ya Sapo. Kita lanjut ke nomor 3. Kita coba 0,25 mm dan tidak masuk. 0,20 mm juga tidak masuk. Kita coba 0,15 mm dan ternyata masuk. Tapi tidak masalah karena 0,15 mm adalah toleransi yang sangat ideal.
Oh iya Sapo, jangan lupa tulis juga angka botolannya di bawah jika sudah mendapat ukuran celah yang kita inginkan. Saya rasa teman-teman sudah paham mengukur celah klepnya. Untuk mempersingkat durasi video, kita percepat saja. Nanti di bagian terakhir saya perlihatkan berapa hasilnya ya Sapo. Inilah hasil akhirnya Sapo dari penyetelan katup tadi. Ukuran celahnya sudah pas, semua sudah masuk dalam toleransi yang dianjurkan untuk mobil Avanza Xenia. Apabila ada kekurangan dalam video kali ini, mohon dimaafkan. Salam kuku hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.